Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Untuk kali ini kita akan bertemu di mata pelajaran korespondensi ya. Setelah kemarin awalan kita sudah membuka, dan kali ini akan saya sedikit berikan informasi terlebih dahulu kaitannya dengan korespondensi. Korespondensi itu apa, bagaimana, dan kira-kira nanti yang kita pelajari itu bagaimana atau apa saja akan kita bahas di kesempatan kali ini untuk awalan. Nah, untuk anak-anakku semuanya pasti sudah pernah mendengar ataupun bahkan belum ya asing dengan istilah korespondensi. Opo to kuwi korespondensi? Korespondensi ya. Korespondensi itu adalah salah satu bahasa yang diadopsi, yang mana bahasa itu dari administrasi zaman dahulu, tempat kita dijajah Belanda. Itu korespondensi melekat di dalam bahasa-bahasa kita yang mempunyai arti saling berbalas surat atau surat menyurat. Nah, antara satu pihak dengan pihak yang lain. Itulah namanya korespondensi. Kalau zaman dulu kita sering sekali melakukan surat menyurat. Bahkan saya waktu masih remaja dulu itu masih populer dengan yang namanya surat menyurat ya. Dan perusahaan pun juga seperti itu dalam pergerakannya untuk berkomunikasi dengan satu pihak dengan pihak yang lain itu dengan menggunakan surat, kemudian dibalas dan dibalas lagi sehingga muncul saling berbalas surat. Itulah namanya korespondensi. Nah, tapi untuk saat ini apakah korespondensi masih menjadi peranan penting? Masih ya, karena terbukti segala sesuatu sekarang masih kita menggunakan surat karena untuk legalitas atau untuk resminya. Tapi sebelum jauh ke situ, di kesempatan kali ini Pak Adi ingin menyampaikan satu hal dulu untuk dasar sebelum kita memasuki materi korespondensi, yaitu komunikasi. Ya, komunikasi itu menjadi hal yang penting untuk kita mengadakan sebuah korespondensi. Ya, dan di komunikasi itu menjadi satu aspek penting dalam sebuah kehidupan di dunia ini. Enggak cuma di perkantoran tapi juga di dunia. Bahkan di kehidupan kita sehari-hari komunikasi itu penting. Walaupun seperti itu, kenapa kok komunikasi menjadi dasar ini? Ya karena memang tujuan kita berkorespondensi atau bersurat menyurat itu adalah untuk komunikasi. Maka dari itu sebelum kita mengetahui sejauh mana korespondensi, tentunya kita harus menguasai dulu ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu apa toh? Kita semuanya, kita ini yang seperti ini juga dalam rangka komunikasi. Ya, kamu di sana, saya di sini, tidak tatap muka pun kita berusaha untuk komunikasi. Ya, makanya ada PJJ, pembelajaran jarak jauh ya. Ya ini dalam rangka kita berkomunikasi. Di dalam kelas pun kita juga berkomunikasi. Nah, karena komunikasi itu penting. Kita nggak akan tahu keinginan seseorang, kita nggak akan tahu dunia kalau kita tidak berkomunikasi. Seperti ini ya. Kalian mungkin tidak akan tahu korespondensi kalau tanpa komunikasi. Nah, sebelum jauh ke sana, kita nanti akan pelajari dulu untuk komunikasi. Nah, komunikasi itu yang pertama itu harus didasari ada orang yang ingin berkomunikasi dengan seseorang. Nah, itu nanti termasuk unsur-unsur komunikasi. Ya, ada yang pengen menyampaikan sesuatu dan ada yang ingin disampaikan atau didengarkan. Itu harus ada dua instrumen itu dulu. Kalau tidak ada, bagaimana mau komunikasi? Mau sahabat siapa? Saya komunikasi sama kalian, kan ada kalian, ada saya. Kalau tidak ada saya, yang menyampaikan siapa? Kalau tidak ada kalian, bagaimana saya menyampaikan apa yang saya sampaikan itu? Itu kan tidak
bagus ya, atau tidak akan ada impact-nya atau istilahnya timbal baliknya gitu. Nah, komunikasi sendiri itu kalau secara pengertian itu banyak sekali. Banyak sekali. Kalian nanti tugasnya yang pertama itu googling dulu ya. Googling pengertian komunikasi menurut beberapa ahli ataupun organisasi bisa. Ahli bisa, organisasi bisa. Searching aja di Google ya, kata kuncinya komunikasi. Ya, nanti kalian akan banyak menemukan pengertian komunikasi. Ditulis saja di situ semua yang bisa kamu ambil 5 saja, 5 ahli atau 5 organisasi yang memberikan pengertian secara komunikasi itu apa. Nah, tapi sebelumnya yang kita akan bahas dulu yang pertama ini, kalau untuk definisi kalian cari ya di googling ya, itu untuk tugas kita di hari ini. Nanti cukup ditulis di kertas saja dan difoto tugasnya, kemudian dikirim melalui Google Classroom. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas di kesempatan pagi kali ini adalah unsur-unsur yang membentuk sebuah komunikasi. Apa atau unsur-unsur itu? Unsur-unsur itu adalah sesuatu hal yang membentuk atau sesuatu hal yang membuat komunikasi itu menjadi ada, atau unsur-unsur yang membuat komunikasi itu menjadi berjalan ya. Yang pertama itu adalah komunikator. Komunikator itu siapa? Komunikator itu adalah orang yang menginisiatif untuk berkomunikasi atau orang yang menyampaikan informasi. Seperti saya di sini, ini berperan sebagai seorang komunikator yang menyampaikan informasi kepada kalian. Itu namanya komunikator. Unsur yang kedua atau yang membentuk kedua itu adalah kalian yang mendengarkan. Kalau saya menyampaikan tentunya ada yang menangkap, itu adalah yang disebut komunikan. Jadi ada komunikator, ada komunikan, sehingga komunikasi berjalan karena ada yang menyampaikan, ada yang menerima pesan, itu disebut komunikan. Terus apa yang disampaikan? Itu adalah unsur yang ketiga, yaitu informasi atau pesan atau message ya. Yaitu sesuatu yang disampaikan, informasi yang disampaikan. Itu menjadi unsur yang ketiga yang disebut pesan atau message ya. Jadi saya menyampaikan informasi kepada kalian. Jadi sudah ada 3 unsur ya. Kemudian unsur yang keempat itu adalah media. Ya, media ini unsur pendukung. Yang unsur pokok itu tadi adalah ada komunikator, ada komunikan, ada pesan. Itu unsur pokok ketiga ini. Kemudian ada unsur lagi yang keempat yaitu pendukung, media. Kalau kita tidak ada COVID ini, kita kan ketemu langsung ini ya. Kita pembelajaran secara langsung. Sehingga nggak perlu media, nggak perlu alat bantu untuk menyampaikan komunikasi ini, informasi ini nggak perlu alat bantu. Jadi bisa langsung. Tapi karena ini sedang ada pandemi sebagian seperti ini, Bapak Ibu guru menyampaikan melalui online, internet. Nah, seperti inilah kita menggunakan unsur yang keempat yaitu media. Media itu adalah alat atau sarana prasarana. Seperti ini channel YouTube, menggunakan video, menggunakan papan tulis, menggunakan message, menggunakan mungkin zaman dulu menggunakan ada Telegram, itu media namanya, yaitu alat untuk membantu sebuah komunikasi. Itu unsur yang keempat. Kemudian unsur yang kelima, ini yang unsur terakhir sebagai pembentuk tambahan untuk sebuah komunikasi itu berjalan dengan baik, itu adalah feedback atau umpan balik. Feedback atau umpan balik itu apa toh? Namanya adalah sebuah respon dari seorang yang diajak komunikasi dengan kita. Contohnya saya menyuruh kalian untuk mengerjakan tadi. Mengerjakannya mengenai pengertian, mencari pengertian komunikasi. Ini kan apa yang saya sampaikan kalian menangkap. Nah, kebetulan nanti saya minta untuk feedbacknya atau saya minta untuk responnya. Kira-kira kalian respon nggak? Mencatat nggak? Mencari nggak? Kalau tidak, berarti
responnya negatif. Kalau iya berarti memberikan respon positif. Itulah yang namanya respon atau umpan balik, atau apa yang saya sampaikan kalian terima atau tidak, kita harus tahu dari kelima ini, unsur yang kelima. Itulah 5 unsur: komunikator, komunikan, kemudian ada pesan, ada media, ada yang terakhir adalah feedback. Itu 5 unsur. 5 unsur ini silahkan kalian catat juga di dalam buku catatan kalian, buat kalian sendiri saja nanti untuk kita ketemu di pembelajaran di selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk tugas yang pertama tadi, yaitu merangkum, mencari definisi mengenai apa itu komunikasi. Oke, kita ketemu lagi di pembelajaran korespondensi yang akan datang. Saya tunggu jawaban-jawaban dan respon dari kalian. Apakah komunikasi kita ini berjalan dengan lancar atau tidak? Nanti kita tergantung nih yang kelima nih, respon. Saya harap responnya positif, kalian menerima apa yang saya sampaikan, kalian mengerti, kemudian kalian mengerjakan sesuai dengan perintah. Oke, bagi yang tidak bisa mengerjakan secara online, silahkan ditulis saja, nanti bisa dikumpulkan kepada saya atau bagaimana, dikirim WA dan lain sebagainya. Kita enak-enakan aja, enjoy, nggak usah terlalu harus seperti ini, harus seperti ini. Oke, demikian dulu dari saya Muhtadi selaku guru korespondensi untuk kesempatan pagi kali ini di hari Sabtu akhir pekan. Semoga kita semuanya diberikan nikmat Tuhan, senantiasa diberikan kekuatan dan juga segera bertemu kembali dalam suasana yang menyenangkan. Tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, dan tetap pakai masker. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.